Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofi Nadia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai inovasi pendidikan. Baiklah, materi yang pertama yaitu karakteristik pendidikan. Karakteristik pendidikan ada 5 poin. Yang pertama itu keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas atau konsisten. Dan yang keempat triability atau kemampuan uji coba. Dan yang kelima adalah observability atau kemampuan yang bisa untuk diamati. Baiklah, kita lanjut kepada penjelasan dari 5 poin karakteristik mengenai inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu keunggulan relatif. Keunggulan relatif ini terkait dengan karakteristik inovasi pendidikan, ya di mana inovasi suatu pendidikan itu harus lebih unggul dari yang sebelumnya yang sudah tercipta. Contohnya seperti pada saat ini kurikulum 2013, kurikulum itu harus lebih bagus atau lebih efektif untuk digunakan di dunia pendidikan dibanding kurikulum sebelumnya. Jadi keunggulan relatif ini sangat diperlukan dalam karakteristik inovasi pendidikan. Kita lanjut kepada poin yang kedua yaitu compatibility atau konsisten, di mana suatu inovasi pendidikan tersebut harus berlaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang kedua yaitu di mana karakteristik inovasi pendidikan harus terkait dengan pengalaman masa lalu. Jika suatu ide inovasi pendidikan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, maka inovasi pendidikan tersebut belum bisa dikatakan berhasil dengan baik. Jadi di sini melalui karakteristik yang bagian nomor 2 ini yaitu konsisten atau compatibility, karakteristik harus lebih menanamkan nilai norma. Jika suatu pendidikan tersebut sudah tertanam dengan nilai-nilai norma atau pengalaman masa lalu, maka bisa dikatakan ide inovasi pendidikan tersebut bisa tercipta dengan baik. Dan kita lanjut yang poin yang ketiga yaitu kompleksibilitas atau kerumitan. Semakin rendahnya atau semakin kecilnya kerumitan dari karakteristik dari inovasi pendidikan, maka semakin mudah para pengadopsi atau pengadopter inovasi pendidikan lebih mudah untuk memahami, lebih mudah untuk mengambil inovasi tersebut untuk dijadikan bahan sebagai percontohan selanjutnya. Oke, baiklah kita lanjut lagi untuk poin yang keempat yaitu triability atau kemampuan uji coba. Karakteristik yang bagian nomor 4 ini harus memiliki karakteristik inovasi pendidikan harus memiliki kemampuan untuk dapat diuji cobakan. Jadi inovasi pendidikan itu harus bisa diuji cobakan dengan baik. Jika ide inovasi pendidikan tersebut diujikan dengan baik dan telah lulus dengan pengujian, maka bisa disebut sebagai inovasi pendidikan yang bisa dipakai atau yang bisa digunakan oleh pengadopsi inovasi pendidikan. Baik, kita lanjut yang poin yang kelima yaitu observability atau kemampuan untuk bisa diamati. Seiring dengan bisanya keunggulan relatif bisa diakui, kompleksibilitasnya, yang kedua compatibility-nya atau konsisten, dan yang keempat triability-nya, dan yang kelima itu observability-nya. Jika kelima poin ini bisa dipakai atau bisa digunakan dengan baik, maka inovasi pendidikan bisa diakui atau bisa dipakai oleh pengadopter atau penerima adopsi, penerima inovasi pendidikan. Baiklah, mungkin mungkin 5 poin dari karakteristik inovasi pendidikan ini bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan. Baiklah, kita lanjut kepada poin yang keempat dan kelima. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai triability atau kemampuan dapat diuji cobakan, dan yang kelima yaitu observability, kemampuan yang bisa diamati. Jadi karakteristik inovasi pendidikan yang poin yang keempat dan kelima ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kemampuan bisa diuji cobakan. Jadi inovasi pendidikan harus bisa diuji cobakan untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi jika ide suatu inovasi pendidikan bisa diuji cobakan, maka bisa dikatakan inovasi tersebut bisa dipakai atau bisa diterima dengan mudah oleh penerima inovasi pendidikan. Dan yang kelima yaitu observability atau kemampuan untuk bisa diamati. Jadi
Inovasi pendidikan harus bisa diamati oleh penerima inovasi pendidikan tersebut. Suatu inovasi akan berhasil jika kelima karakteristik ini bisa dipakai atau bisa digunakan dengan baik oleh yang menciptakan inovasi pendidikan. Baiklah, kita lanjutkan mengenai karakteristik atau 5 poin karakteristik inovasi pendidikan. Kesimpulannya, seorang inovator yang ingin menciptakan ide inovasi yang terbaru, maka dia harus bisa menanamkan atau bisa menggunakan 5 karakteristik dari inovasi pendidikan. Jika 5 karakteristik inovasi pendidikan ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa ia terapkan dalam inovasi pendidikan, maka belum bisa dikatakan dia bisa menciptakan atau memberikan inovasi pendidikan yang terbaru. Jika 5 karakteristik ini tidak bisa diterapkan dalam suatu produk atau ide barunya seorang yang bisa menemukan atau memberikan inovasi pendidikan, maka lebih berpikir 1000 kali lah untuk menciptakan inovasi atau menciptakan produk baru yang ingin kita publikkan, yang ingin kita berikan kepada halayak ramai. Sekian dari saya, mungkin hanya ini materi kita pada hari ini. Mungkin kita lanjut untuk besok atau lusa. Kita lanjut dengan materi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.